Saudara, sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Nanti Pak Sap akan berdoa untuk kita sekalian. Kita naikkan pujian remnya saja. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Silakan, Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Satu-satunya Tuhan penolong kami ya Bapa. Ya, Yesus. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat Tuhan, kami ingin belajar dengar-dengaran Tuhan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tetap tinggal dalam hidup kami, mata, hati, dan jiwa kami. Bahkan kami boleh menghidupi setiap firman yang ditaburkan pada setiap kami ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, turunlah roh pengurapan-Mu Tuhan malam hari ini bagi setiap kami yang ikut doa malam hari ini ya Bapa. Tuhan, biarlah setiap pribadi kami Tuhan tetap taat kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami boleh hidup akan kebenaran firman ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Berikan urapan yang lebih lagi bagi setiap kami Tuhan malam hari ini ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap Tuhan dengan dengaran, kami siap diperbaharui, kami siap dibentuk Tuhan oleh karena firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap stay Bapak Ibu ya. Kita sebentar saja untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Nanti setelah ini Pak Sinaga akan berdoa untuk syafaat untuk yang inti-inti saja, Pak Sinaga, ke keluarga gembala, para pelayan Tuhan, kemudian nanti doakan untuk jemaat yang udah sepuh, yang sakit, ekonomi jemaat, pekerjaan anak-anak muda kita, dan juga pendidikan mereka. Ya itu ya, sambil nanti sekalian apa-apa yang penting, silakan Pak Sinaga nanti doakan. Mari kita akan membaca di dalam Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48 berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Di dalam terjemahan BIMK mengatakan Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Saya ulang ya. Kalau saya sarankan nanti di Android itu silahkan untuk mendownload yang BIMK ya, bahasa Indonesia yang BIMK ya. Sekali lagi saya bacakan, Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam perikop ini, kalau nanti malam atau kapan membacanya, itu bercerita tentang perbandingan antara hukum Taurat dengan hukum kasih, yang disimpulkan pada 3 pokok yang saya perhatikan dan saya bagikan pada saat malam hari ini dengan singkat. Yang pertama, hukum Taurat belumlah sempurna. Ya, jadi para pelaku hukum Taurat pada masa lalu itu bahkan ada nilai kesempurnaannya itu sangat, KKM-nya sangat tinggi, dengan kalimat sederhana begini: kalau engkau melakukan seluruh hukum Taurat dan kamu tidak memperhatikan yang satu hal saja, maka semuanya akan gugur, begitu ya. Nah, makanya cara tata laksana peribadatan seperti ini, saudara kita masih melakukan itu. Kalau ada hal-hal yang kira-kira membuat dilakukan, maksudnya itu membuat gagal dan harus diulang dari awal. Contohnya begitu, ya. Nah, kemudian Yesus juga menyinggung tentang hal-hal mengenai yang satu dilakukan tetapi yang lain jangan diabaikan, gitu ya. Nah, artinya ini adalah sebuah perbandingan yang Yesus sebagai pemilik hukum kasih itu memberikan satu pengajaran bahwa
kita harus disempurnakan dalam hal-hal yang seperti apa. Nah, kita tidak bicara lagi orang tidak melakukan hukum Tuhan plus dibanding melakukan hukum Tuhan. Tidak. Perbandingannya adalah orang yang melakukan hukum Tuhan secara Taurat dibanding dengan orang yang melakukan hukum Tuhan secara kasih Kristus. Gitu ya. Jadi banyak orang melakukan keagamaan tetapi tidak melakukan hal yang lain. Ya, kata Yesus kan gini, apa yang kau sudah lakukan, ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, oh ini termasuk mempersembahkan sesuatu, beribadah luar biasa, memegang teguh tentang hukum-hukum Taurat. Kemudian Tuhan bilang termasuk persepuluhan waktu itu ya dilakukan oleh ahli Taurat, tetapi Tuhan bilang gini, kamu jangan melakukan yang satu itu tetapi tidak mempedulikan yang lain. Artinya yang satu itu adalah melakukan seperti memberikan persepuluhan kepada rumah Tuhan dan sebagainya, tetapi tidak peduli dengan tindakan kasih, kepedulian kepada sesama. Semuanya akan sia-sia. Itu salah satu contoh yang diunggah oleh Tuhan Yesus. Roma 7:4 mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ya, jadi kita itu berkenaan dengan hukum Taurat itu adalah, ada yang menafsirkan bahwa hukum Taurat itu adalah mematikan karena wujudnya hukum yang betul-betul, salah satu hukum itu yang betul-betul sangat betul-betul dilakukan 100% adalah kamu nyuri, tanganmu dipotong. Ya, kamu suka ngintip, matamu dicungkil. Nah, begitu istilah kata ya. Tetapi Tuhan bilang lagi tentang hal seperti itu, bahwa itu adalah sesuatu, meskipun kata Tuhan tubuh kita dibakar, kalau kita tidak memiliki kasih, maka semuanya sia-sia. Nah, banyak ya perbandingan-perbandingan ini. Nah, jadi intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hukum Taurat itu belum sempurna. Artinya selama ini kita tidak melakukan hukum keagamaan kita apakah betul-betul seperti orang Farisi, Saduki, para ahli Taurat itu melakukannya. Mungkin kita tidak sampai segitu amat begitu ya. Nah, tetapi Tuhan bilang lagi, ketika engkau tidak lebih baik, maksudnya hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kau tidak masuk surga. Artinya adalah melakukan hukum saja tidak cukup. Ya, makanya di ayat yang ke-48 ini berkata, kamu harus sempurna. Dalam artian, dalam ayat yang di BMK ini, Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalau Taurat itu adalah melakukan ini demi dipuji orang, melakukan sembahyang demi dilihat orang, melakukan pemberian-pemberian di muka orang banyak supaya mendapat kemuliaan, dan melakukan apa-apa dasarnya bukan kasih, bukan mengasihi Allah dan sesama manusia, tetapi hanya melakukan ritual keagamaan. Nah, itu yang betul-betul Tuhan intinya adalah kamu jangan sampai di situ saja, tetapi kamu harus melakukannya dengan kasih. Nanti baca ayat sebelumnya itu begitu perbandingan-perbandingan gitu ya, banyak sekali. Yang kedua, tindakan keagamaan tidak menyelamatkan tanpa dasar mengasihi Tuhan dengan pengetahuan yang benar sesuai tuntunan Roh Kudus. Nah, kita banyak sekali melihat riwayat seseorang yang begitu suci, sepertinya yang begitu sangat aktif, setia dalam kegiatan-kegiatan itu, tetapi ujungnya itu dia bisa murtad, ujungnya itu dia bisa menolak Tuhan, ujungnya itu bisa menjual pelayanan, ujungnya itu adalah mencari hal-hal yang disebut berkat-berkat seperti itu. Akhirnya orang tumbang di situ. Nah, kita melihat bahwa tindakan keagamaan, melayani apapun yang kita lakukan di gereja itu tidak cukup hanya seperti itu. Karena apa? Kalau didasari tidak dengan kasih kepada Kristus, ujungnya akan pahit. Mana sih pelayanan yang membuat kita nyaman? Tidak ada. Karena pelayanan adalah sebuah pengorbanan. Jadi kalau berpikir bahwa aku ingin melayani supaya hidupku tentram dalam artian daging, supaya saya dimuliakan secara daging, supaya saya mendapatkan posisi secara daging, supaya saya itu ada masuk dalam sebuah tim secara struktural dan sebagainya, semuanya akan tumbang di jalan, saudara.
Jadi, yang harus kita lakukan adalah tindakan keagamaan yang betul-betul didasari oleh mengasihi Tuhan. Jadi, awalnya adalah bukan media pelayanan habis itu untuk dalam rangka mengasihi Tuhan. Tidak. Tetapi, awalnya kita mengasihi Tuhan, oleh sebab itu mencari jiwa-jiwa. Mengasihi Tuhan, oleh sebab itu memberi. Mengasihi Tuhan, oleh sebab itu membantu pelayanan. Mengasihi Tuhan, oleh sebab itu dia korbankan waktunya, talentanya untuk baru melayani. Nah begitu. Jangan sampai orang dibalik, Pak, kasih tugas saya pelayanan dong, Pak. Kasih saya posisi dalam sebuah pelayanan struktural gereja supaya saya mengasihi Tuhan nantinya. Itu beda. Beda itu. Nah orang kayak gini saya katakan tadi, dia akan di tengah jalan, dia akan putus harap, dia akan kecewa, dan dia mulai tidak melakukan hal-hal keagamaan yang kemarin. Jadi nanti pada ujungnya saudara, orang akan diuji dan kemudian akan dilihat selama ini dia melakukan ini, itu tujuannya apa. Kemarin kita bicara mengenai motivasi. Nanti akan terlihat saudara. Ya. Jadi oleh sebab itu tidak cukup kita getol melayani, menggerakkan di wilayah-wilayah, itu luar biasa baik sekali saudara. Nah kemudian saudara, yang ketiga, ibadah bahkan melakukan perintah agama atau hukum tanpa ketulusan hati akan sia-sia. Nah oleh sebab itu, saya ingatkan lagi kepada bagaimana kita perekrutan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami itu lebih kepada melihat buah, baru kita kasih sebuah medianya. Jadi kita bisa melihat kemampuan, kerinduan, pengorbanan seseorang, baru kita akan kasih medianya. Begitu ya. Meskipun secara pengembalaan kita akan atur terus, kita coba, tetapi pada akhirnya akan mengerucut kepada orang yang memiliki kasih kepada Tuhan, otomatis. Nah, di situ Tuhan akan kasih wadahnya di situ. Bukan berarti mencari wadah dulu, baru setelah itu saya pasti akan bisa melayani. Enggak. Kita bicara tentang sebuah penginjilan misalnya. Jadi kalau orang aslinya dia memang memiliki hati misi, saudara, orang tidak perlu cari tempat dulu untuk membuat dia misi kemana. Lah, misi itu kan di sekitar kita, saudara. Dia tidak masuk dalam sebuah organisasi, dia tidak masuk sebuah kelompok misionaris atau apapun juga. Nah, kalau dia memang hatinya misi, setiap hari dia lakukan itu. Jadi kadang-kadang orang, Pak, saya pengen loh, Pak, karena saya itu pengen mengajarkan kebenaran, jadi taruh saya deh, Pak, menjadi seorang tutor, menjadi seorang pembimbing, supaya di situ saya bisa melakukan mengajarkan sesuatu. Oh, tidak seperti itu, saudara. Tidak mesti seperti itu maksud saya. Artinya kalau orang memang hatinya itu ingin mengajarkan kebenaran, dia ketemu orang di angkot, bisa mengajarkan sebuah kebenaran. Ketemu tukang sayur, dia mengajarkan sebuah kebenaran. Dia ketemu sama siapapun bisa mengajarkan sebuah kebenaran. Nah, kalau orang memang buahnya dari situ, maka ketika dikasih media, wah itu lebih luar biasa gitu loh. Ya, jadi itu yang saya ingatkan pada saat malam hari ini. Mari kita menggebu-gebu, awalnya adalah mencintai Tuhan. Dan itu akan tidak mudah tergoyahkan. Kata orang begini, Pak, yuk ikut saya. Kenapa? Bapak kan punya talenta di situ. Di sini tidak bisa berkembang dan lain sebagainya, tetapi ikut saya. Karena di sana nanti ada jobnya. Ada sebuah kegerakannya yang luar biasa. Tetapi orang ini yang memang terpanggil, enggak, Pak. Saya itu sejak awal, saya tidak masuk dalam organisasi. Saya tidak masuk dalam sebuah kelompok apapun. Saya secara pribadi, saya sudah suka untuk memenangkan jiwa. Saya sudah suka untuk menginjili orang. Jadi, tidak perlu saya mesti masuk kemana-mana dalam artian untuk lebih naik level. Next levelnya bukan begitu. Next levelnya itu adalah ketika buahnya apa dari apa yang kita lakukan. Begitu ya. Nah, saudara sekalian, terima kasih untuk luar biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian ini. Dan kita terus menggerakkan kaum-kaum generasi di bawah kita untuk mereka mulai ikut ambil bagian. Dan yang mendengarkan di sini para generasi muda, ingat gembalamu sudah bicara ini terus-menerus untuk terus memaksimalkan kemampuanmu. Karena engkau masih banyak waktu, talenta masih luar biasa, kesehatan masih luar biasa, begadang pun bisa bangun pagi. Tetapi kalau kita orang tua sudah banyak terganggu, kalian disiapkan untuk itu semuanya. Jadi, mari olah talentmu. Saya harus ada dalam sebuah pelayanan bidang apa. Begitu ya. Jadi dengan kemampuan itulah maka kita akan mengarahkan. Begitu ya. Nah, itulah yang saya sampaikan malam hari ini.
kiranya tindakan keagamaan kita itu tidak cuma casing, dibalut. Makanya kalau cuma casing doang, Tuhan bilang kamu itu kayak kuburan yang di luarnya dilabur putih, tetapi dalamnya tulang belulang. Kapan tulang belulang itu mulai terlihat? Ketika casingnya dibongkar, saudara. Ketika casing dibongkar, maka kelihatan, oh ternyata kamu itu melayani selama ini yang dicari itu. Oh, ternyata kamu tuh keliling-keliling itu yang dicari kayak gitu. Terbongkar, saudara. Nah, jadi marilah sebelum Tuhan mempermalukan kita, membongkar keaiban kita di hadapan Tuhan, mari kita cepat bertobat di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan malam hari ini. Ya, Pak Sinaga silahkan untuk mempersiapkan diri untuk berdoa syafaat malam hari ini. Kita naikkan satu pujian dulu ya. Pujian yang menguatkan iman kita untuk doa kita malam hari ini. Dan mungkin ada dari informasi jemaat yang perlu didoakan. Saya ingatkan, kita doakan Ibu Tineke, kemudian Oma Elizabeth. Terus siapa lagi ada, Bapak Ibu? Yang terupdate? Amel Pak Gembala. Oh iya, Amel ya. Amel, kita doakan Amel, Pak Sinaga ya. Terus kemudian Pak Beni juga kita doakan. Ya, itu kira-kira ya. Puji Tuhan. Bila Engkau tak bersertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah